Uh, Soundnya bagus? Bagus, bagus, Pak. Udah silakan. Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru-guru senior beserta seluruh peserta Zoom meeting. Saya lihat ada Pak Prof. Syarial, Pak Prof. Abdul Razak, juga pada sahabat-sahabat di DPR Aceh, ada Ustaz Irawan. Baik, terkait dengan diskusi kita hari ini dengan tema kebijakan publik Islam yang dikaitkan dengan kekhususan Aceh. Sebenarnya saya menganggap bahwa Zoom ini terinspirasi dari perdebatan di medsos, terutama di Facebook saya. Waktu itu ada Pak Fahmi juga terlibat diskusi dan beberapa rekan-rekan sahabat yang kemudian mengangkat isu tentang kanun LKS. Nah, jadi walaupun judulnya secara umum kebijakan publik Islam, tapi memang diskusi kita pada hari ini lebih terkait dengan kanun LKS-nya sendiri. Jadi saya mau berbicara itu saja, karena tadi beberapa hal sudah banyak diulas oleh pemateri sebelumnya, terkhusus Pak Prof. Rijal dan juga Pak Prof. Abdul Razak. Jadi saya hanya menambahkan saja beberapa hal yang mungkin belum tersampaikan. Yang pertama bahwa terkait dengan kekhususan dan keistimewaan yang didapatkan oleh Aceh, itu perlu kita pahami bahwa regulasi atau peraturan perundang-undangan itu memberikan ruang bagi Aceh untuk melaksanakan kekhususan dan keistimewaan dalam tanda petik. Tanda petiknya apa? Dia terikat dengan teritorial. Jadi kekhususan dan keistimewaan ini hanya berlaku bagi Aceh saja, tidak di luar Aceh. Terkait dengan masalah pola penerapan syariat juga seperti itu. Jadi syariat di Aceh itu hanya berlaku di Aceh. Nah, berbeda dengan daerah-daerah atau negara-negara yang menerapkan prinsip syariah di dalam negaranya, tetapi kalau di Indonesia kita menganut dua sistem dengan adanya sistem yang di Aceh. Jadi prinsip syariah di Aceh itu hanya berlaku untuk Aceh. Bagi pihak-pihak yang kemudian tidak ingin menundukkan diri kepada prinsip syariah yang ada di Aceh, diperbolehkan kemudian melakukan hal-hal di luar syariah, tapi di luar Aceh. Contoh Medan. Dalam kaitan kanun LKS juga seperti itu. Jadi kanun LKS ini hanya berlaku pada prinsip teritorial Aceh. Bagi pihak-pihak yang kemudian tidak ingin menundukkan diri pada prinsip kanun LKS di Aceh, dia masih diperbolehkan melakukan transaksi transaksi keuangannya, transaksi perbankannya di luar Aceh, terkhusus Medan. Dan dalam kaitan ini, alhamdulillah, pemerintah Indonesia dan juga lembaga-lembaga perbankan itu menerapkan prinsip yang seperti itu. Jadi lembaga-lembaga perbankan yang tidak ingin merubah atau melaksanakan transaksi syariah di dalam sistemnya, dia membuka cabang di Sumatera Utara dan membolehkan warga Aceh yang bertransaksi di sana. Nah, jadi sebenarnya tidak ada permasalahan di sini. Kemudian terkait dengan kanun LKS sendiri, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang dogmatik. Ya, karena apapun cerita berbicara tentang syariah di prinsip syariah itu berbicara tentang keimanan, kepercayaan. Memang ini kalau kita diskusikan tidak pada tempatnya karena berbicara pihak-pihak yang tidak percaya kepada prinsip syariah, ya tentu dia akan menolak terus. Sedangkan orang-orang yang percaya pada prinsip syariah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, tentu dia akan terus percaya. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak seindah prinsip konvensional yang sudah dia lihat nyata sehari-hari. Apalagi prinsip syariah ini adalah sebuah pemikiran yang sifatnya sebenarnya kontemporer. Dia bukan sesuatu yang status quo. Makanya saya mengkritik diskusi sebelumnya yang mengatakan bahwa prinsip syariah ini adalah status quo. Tidak. Prinsip syariah yang ada di perbankan hari ini adalah prinsip kontemporer, penemuan maju dia. Yang status quo atau yang sifatnya yang konvensional itu malah yang sebenarnya yang sudah prinsip yang sudah sangat lama.
Jadi upaya-upaya kemudian menghilangkan perbankan syariah itu adalah upaya status quo untuk tetap mempertahankan konvensional. Jadi terbalik bagi saya kalau ada yang mengatakan bahwa usaha membuat perbankan dengan sistem syariah itu adalah usaha status quo, itu salah. Nah, jadi dalam kasus kanun LKS yang kedua, kalau tadi prinsip dogmatik, ada permasalahan di Aceh selain masalah keistimewaan dan kekhususan yang kita temukan ketika masa saya menjadi anggota DPR Aceh. Ketika sebelum kanun ini dibahas, ada beberapa kasus di lapangan yang kemudian menyebabkan naiknya angka kemiskinan dan juga angka kristenisasi. Jadi prinsip LKS ini bukan hanya berlaku bagi perbankan, tetapi bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Makanya nama kanunnya adalah Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Tidak hanya ke perbankan dia. Dia berlaku juga untuk lembaga-lembaga mikro yang menjalankan keuangan. Ada asuransi, ada lembaga simpan pinjam, ada lembaga pembiayaan pengkreditan seperti katakanlah kendaraan bermotor. Kemudian ada lembaga keuangan pembiayaan untuk perumahan KPR dan segala macam. Ada juga yang banyak kita lihat di lapangan, terutama di daerah perbatasan, lembaga-lembaga keuangan dari tetangga seberang dari Sumatera Utara dengan beralih dengan beralasan bahwa ini adalah lembaga keuangan mikro seperti koperasi, itu melakukan praktek keuangan di perbatasan, di daerah-daerah perbatasan. Itu temukan seperti di Langsa, Tamiang, Aceh Tenggara, Sebusam, Singkil. Nah, mereka lebih dikenal dengan nama Bank Batak atau Bank 47. Nah, Bank 47 ini adalah bank yang pinjam 4, bayar 7 dengan sistem pembungaan dalam per hari. Pagi dia pinjam 4, sore dia harus bayar 7. Kalau tidak dilunasi 7, dia harus terkena bunga lagi. Nah, praktek ini banyak memiskinkan warga Aceh di daerah perbatasan. Belum lagi ada kasus lagi, kemudian disusupi oleh misi misionaris. Nah, sehingga banyak warga-warga Aceh yang kemudian terjerat dalam praktek rentenir ini, terpaksa dia harus menggadaikan keimanan dia, masuk ke dalam agama non-muslim untuk supaya hutang-hutangnya dihapuskan. Nah, permasalahan ini kemudian menjadi viral di publik dan menjadi perhatian DPR Aceh. Ini kemudian menjadi pemikiran di DPR Aceh untuk mencari solusi apa yang bagus untuk selain bukan hanya menjalankan prinsip kekhususan dan keistimewaan, juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang real di lapangan. Nah, ini menjadi semangat kemudian bagi DPR Aceh untuk mendorong supaya ada sebuah pengaturan tentang bagaimana lembaga keuangan di Aceh itu melindungi rakyat Aceh. Nah, lahirlah dalam diskusi itu yang namanya hanya solusi satu-satunya adalah kita dengan secara kafah menerapkan prinsip kekhususan dan keistimewaan yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yaitu pelaksanaan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah isu syariah seperti saya yang sampaikan tadi. Ekonomi syariah ini adalah sedang menjadi trending ketika kanun ini dibahas. Di mana-mana di Malaysia, di negara-negara luar, isu ekonomi syariah ini sedang naik daun. Nah, sehingga kami para pembahas pada waktu itu melihat bahwa ini peluang bagi kita untuk menangkap trending ini supaya kita Aceh bisa menjadi pelopor dalam pelaksanaan single perbankan. Nah, dan ini mungkin tantangan. Karena apa? Karena belum ada, selain Iran tadi disampaikan, belum ada daerah yang skupnya kecil, terutama di Asia Tenggara, yang menjadi pelopor di dalam penerapan syariat Islam. Pun Malaysia, mereka masih karena negaranya bukan negara Islam, dia tidak bisa menerapkan single perbankan. Nah, kita mengambil peluang itu karena ada regulasi, ada undang-undang pemerintah Aceh yang memberikan kesempatan bagi Aceh untuk melaksanakan syariah. Nah, kita ambil peluang itu. Tantangan banyak, tapi kita yakin dengan para akademisi, para profesor, para ahli-ahli yang ada di Aceh, terutama ada Universitas Islam
ya apa Win Araniri itu ini bisa menjadi semacam ladang bagi para akademisi untuk mencari solusi-solusi terkait dengan penerapan syariat Islam yang dengan konsep single tadi. Nah, yang keempat, nah ini yang paling penting sebenarnya. Ketika kanun ini dibahas, semua perbankan yang ada di Aceh itu semua sepakat. Kenapa sepakat? Karena pada prinsipnya kanun ini tidak mengusir bank-bank yang ada di Aceh. Kita tidak mengusir Bank Mandiri, kita tidak mengusir Bank BRI, kita tidak mengusir Bank BNI. Karena apa? Karena ketika dibahas, BNI pada waktu itu masih berprinsip satu bank dengan dua sistem. Ada sistem konvennya, ada sistem syariahnya. BRI juga seperti itu. Mereka belum split. BRI belum mengeluarkan sistem syariahnya menjadi BRIS. BNI juga belum mengeluarkan. Hanya ada Bank Mandiri yang pada ketika pembahasan prinsip pelayanan keuangan mereka yang sudah split antara Mandiri dan Mandiri Syariah. Tapi pada saat itu Bank Mandiri mengatakan mereka siap untuk membesarkan Bank Syariah Mandiri terkhusus di Aceh karena pada prinsipnya mereka masih dalam satu perusahaan. Sehingga dalam rapat dengar pendapat ketika kanun ini dibahas, karena kanun ini termasuk kanun yang cukup lama dibahas, berbeda dengan kanun-kanun lain, karena kita tahu banyak permasalahan. Kita mengundang semua pihak, baik dari pengusaha, dari perbankan, dari masyarakat, dari kalangan ulama, akademisi, semua kita undang. Nah, kita ingin mendengar masukan-masukan, dan terkhusus dari para perbankan, itu semuanya mendukung. Bahkan ketika kita beraudiensi dengan pihak OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang ada di Indonesia, mereka mengatakan bahwa OJK sendiri sedang mempersiapkan OJK syariah. Nah, jadi secara nasional sebenarnya gairah untuk ekonomi syariah, perbankan syariah ini sedang naik-naiknya, sedang trending-trendingnya, sehingga sangat nuansa semangat ketika membahas pada waktu itu memang semuanya bergairah, semuanya semangat. Nah, cuman kita tahu bahwa dalam penerapan perubahan sebuah sistem itu akan ada masalah. Itulah sebabnya kemudian kanun ini mengamanatkan aplikasinya di dalam masa transisinya harus ada 3 tahun. Jadi tidak begitu disahkan langsung kanun ini berlaku, tidak. Tetapi ada masa 3 tahun yang kita pikirkan pada waktu itu cukup bagi perbankan untuk mempersiapkan segala sesuatu infrastruktur untuk menghadapi penerapan kanun ini. Sayangnya dalam masa 3 tahun ini pemerintah Nova Iriansah itu abai, dia tidak peduli. Terbukti dengan perintah kanun untuk mengeluarkan pergub 1 tahun setelah kanun ini disahkan, itu tidak dilakukan oleh pemerintah Nova Iriansah. Tidak ada sosialisasi bagi para pengusaha-pengusaha, terutama seperti tadi dari asosiasi perumahan. Tidak ada sosialisasi kepada para pihak perbankan. Bahkan sebenarnya dalam kanun ini kita memberikan ruang bagi pemerintah Aceh untuk memberikan semacam insentif bagi perbankan-perbankan yang ingin mengkonversikan sistemnya menjadi sistem syariah. Ini juga tidak dilakukan. Pemerintah Aceh cenderung membiarkan mekanisme penerapan kanun ini ya seperti mekanisme pasar, ya silakan saja perbankan kalau mau mau ikut kanun ini ya silakan kerja sendiri. Padahal itu salah. Nah, tugas pemerintah Aceh karena dia sudah setuju untuk mengesahkan kanun ini seharusnya adalah mendampingi para pihak perbankan untuk mengkonversi sistemnya. Nah, dan permasalahannya kemudian bertambah-tambah lagi ketika nasional secara tiba-tiba punya kebijakan memergerkan 3 bank besar, 3 bank syariah besar, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri ke dalam sebuah bank yang namanya Bank Syariah Indonesia. Ini ketika dibahas, ini kita belum tahu. Nah, karena apa? Karena dengan adanya merger ini, otomatis BRI yang ada di Aceh, BNI yang ada di Aceh, dan Mandiri yang ada di Aceh, mereka
secara negara dilarang untuk menerapkan dua sistem keuangan di dalam banknya. Mereka tidak boleh menjalankan lagi sistem syariah. Nah, jadi sebenarnya yang membuat kendala ini bukan pemerintah Aceh. Yang membuat kendala ini adalah pemerintah pusat. Seharusnya dengan adanya merger bank syariah, BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri seharusnya diperbolehkan lagi melakukan pelayanan prinsip syariah di perbankannya. Nah, kalau ini terjadi, tentu apa yang disampaikan oleh Profesor Abdul Razak di Malaysia, ini sudah sama seperti yang ada di Aceh. Tetap ada Bank Mandiri di Aceh dengan pelayanan syariahnya, akan ada BRI di Aceh dengan pelayanan syariahnya, dan ada Bank BNI di Aceh dengan pelayanan syariahnya. Tapi karena negara dengan para komisaris di tiga bank BUMN ini tidak membolehkan bank ini melayani syariah lagi, itu menyebabkan pilihannya hanya satu, mereka harus memindahkan cabangnya keluar Aceh. Nah, sedangkan bank lain seperti Bank BCA, Bank Bukopin, Bank BTPN Syariah, dan Bank Permata, itu mereka tidak perlu keluar dari Aceh. Mereka hanya perlu memperkuat sistem layanannya yang ada di Aceh dengan sistem layanan syariah. Tidak menghidupkan lagi counter konvensionalnya di dalam perbankannya. Jadi salah besar ketika ada yang mengatakan bahwa kanun ini mengusir bank konvensional. Salah. Prinsip kanun ini tidak mengusir perbankan syariah, tetapi mendorong perbankan syariah untuk melakukan sistem syariah di dalam banknya. Namanya silakan, boleh apa saja. Namanya boleh tetap BNI, namanya boleh tetap Mandiri, tetapi sistem layanannya adalah sistem layanan syariah. Nah, dan terkait dengan revisi yang saya sampaikan di status media sosial saya katakan bahwa Partai Aceh akan menolak revisi karena ternyata kita pantau bahwa narasi terhadap revisi kanun LKS ini lebih kepada memperbolehkan konvensional ada lagi di Aceh. Nah, kalau narasi itu yang dibangun, itu pada prinsipnya kita sebenarnya tidak perlu lagi kanun LKS. Karena kanun LKS ini secara aturan menerapkan hanya boleh ada sistem ekonomi syariah yang dijalankan. Nah, kalau kanun ini kemudian menambah pasal yang mengatakan boleh ada sistem konvensional di Aceh, ya tidak perlu ada kanun. Sebelum ada kanun ini kan toh bank syariah jalan, bank konvensional jalan. Nah, sehingga kami berkesimpulan di Partai Aceh, upaya revisi kanun ini adalah upaya membatalkan kanun. Makanya kita menolak. Tapi kalau upaya revisi kanun adalah upaya penguatan terhadap kanun, ada permasalahan yang kita dapati, ada yang kita temukan di lapangan karena abainya pemerintah Aceh terkait dengan masa transisi, ada para pengusaha yang kemudian terkendala proses perubahan kredit mereka yang sebelumnya konvensional supaya menjadi syariah. Ada kemudian kendala-kendala lain yang terkait dengan transisi ini. Nah, kita sepakat karena sifatnya penguatan terhadap kanun syariah. Nah, jadi jangan kemudian dibawa lari bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Aceh adalah menghadirkan bank konvensional. Untuk menghilangkan kemiskinan di Aceh adalah menghadirkan bank konvensional. Ya, bagi kami itu salah. Kenapa? Sebelum kanun ini disahkan, bank konvensional malah sudah berakar di Aceh. Toh angka kemiskinan juga tinggi, tidak menyelesaikan permasalahan angka kemiskinan. Nah, jadi jangan kemudian dibuat narasi-narasi yang kemudian mendiskreditkan syariah hanya karena faktor infrastruktur bank syariah yang ada di Aceh itu belum siap, belum seperti yang diharapkan. Nah, seharusnya solusinya adalah pemerintah Aceh kemudian memberi pendampingan bagi para perbankan syariah yang infrastrukturnya masih belum solid, belum bagus. Apa kendala misalkan? Seperti Bank Aceh. Oh, mereka tolong dipersingkat, Bang. Mohon izin ya. Tolong dipersingkat, Bang, 1 menit. Kendala misalkan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia itu seharusnya didampingi oleh pemerintah Aceh supaya mereka mempercepat proses transisinya. Saya yakin akhir tahun ini persoalan yang dihadapi oleh BSI itu akan clear. Akan ada kenyamanan lagi bagi masyarakat dalam transaksi keuangannya. ATM-nya akan penuh kembali,
transfer juga akan lancar kembali. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa masih dimungkinkan bagi semua pihak, termasuk bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Aceh dengan menggunakan sistem konvensional. Tetapi caranya adalah mereka harus ke Sumatera Utara melakukan transaksinya. Silahkan ke Sumatera Utara. Bank-bank yang ada di sana siap menerima warga-warga Aceh yang tetap ingin mendapatkan pelayanan konvensional dan kemudian permodalannya kemudian dia terapkan untuk pembangunan di Aceh. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan bahwa kita sangat otoriter untuk menolak pembangunan yang ada di Aceh. Itu tidak ada. Sampai hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pihak Mandiri. Saya tanyakan, apakah bisa rakyat Aceh kemudian melakukan transaksi? Boleh. Dan terkait dengan masalah briling atau masalah penyaluran PKH yang dikatakan di Aceh tidak bisa disalurkan PKH, alhamdulillah hari ini sudah ada solusi. Penyaluran PKH yang ada di Aceh sudah diambil alih oleh Bank Syariah Indonesia, dan saya kemarin kebetulan keliling Aceh melihat proses penyaluran lewat Bank Syariah Indonesia. Jadi tidak ada lagi kendala yang saya anggap secara prinsip yang menganggap bahwa prinsip syariat Islam ini gagal di Aceh, itu tidak ada. Malah ini sudah mulai membaik. Proses transisi kemarin selama 2 bulan, saya pikir itu sebuah kewajaran yang harus kita maklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.